lagi, coba. Ntar. Rekam dulu, rekam. Share screen. Ini baru nginstall OS, jadi masih ngeblank semuanya, kacau. Oke. Baik. Ini minta maaf dulu ya, Bang, soalnya belum ditambah yang ethical hacking. Soalnya saya seminggu ini bikin kuliah tentang IT forensik. Kalau mau ngelihat kuliahnya, saya kasih lihat aja, nggak apa-apa. Sebetulnya di Tetes akan ada kuliah IT forensik juga, cuman yang ngajar nggak tahu siapa ntar. Oke, saya masukin ya. Silakan masuk ke wiki saya, onocenter.org/wiki. Keywordnya forensik IT dibalik. Forensik IT. Cuman ini udah di copy ke open course juga. Sedang dibuatkan soalnya, tapi materinya sih dari wiki ini. Oke. Jadi IT forensik, di sini ada pengenalan IT forensik, proses akuisisi data, dapetin data maksudnya. Terus bagaimana menganalisa data, kemudian bagaimana kita melakukan investigasi ke sistem operasi di Windows, di Linux, di mobile. Ini ada Android, ada iPhone. Cuman karena saya pakainya banyaknya Android, ya pakainya Android. Terus di investigasi jaringan juga seperti apa. Terus nanti ada contohnya, prakteknya, forensik email, forensik SQL injection, forensik untuk command injection, kemudian forensik untuk backdoor, forensik file system, forensik perangkat mobile, forensik berbagai attack. Di sini attacknya pakai Nmap sama MSF console, Metasploitable. Oke. Kemudian yang paling akhir adalah bagaimana kita membuat laporan dari forensik itu. Jadi ini kuliah forensik, cuman kuliahnya ini dua bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kuliah yang ini sebetulnya saya targetkan buat kuliah S2 di Presiden University, ada IT forensik di sana, tapi di Presiden University itu mereka bahasa Inggris, jadi memang kelasnya internasional, gitu ya. Jadi ini bahasanya dua. Oke. Jadi kalau mau iseng-iseng lihat, silahkan lihat, masuk ke onocenter.org.id/wiki, masukin forensik IT, di situ materinya lumayan. Oke. Cuman saya mungkin agak beda dengan kebanyakan forensik yang ada. Kebanyakan forensik lebih ke file system sama sistem operasi. Kebanyakan yang ada ya. Kebanyakan forensik yang lain. Karena saya orang jaringan, saya beratnya ke forensik jaringan jadi. Gitu. Oke, sip. Oke, sekarang kita ngelihat di kuliah ethical hacking. Ini soalnya belum saya tambahin. Nggak sempet, karena bikin kuliah forensik harus jalan minggu depan kuliahnya. Ini bang soalnya masih belum beres, baru ada 50 soal di bang soal. Ini udah lumayan soalnya. Oke, kita kemarin sudah pengantar ethical hacking udah, pentest udah, metodologinya, terus information gathering udah. Sekarang kita masuk ke scan sama enumeration. Saya akan coba cepet. Scan udah kalau nggak salah ya. Oh udah. Belum. Oke. Scan masih belum. Di sini ada Nmap, ada Netcat, ada hands-on di enumerate ports sama service. Cuman buat Anda yang nggak mau pusing kepala, silakan masuk ke helium.sh. Salah. .sh. Oke. Helium.sh. Banyak juga sekarang. Ada Basnas, ada Gramedia, ada macam-macam. Silakan login. Dia punya login yang free-nya. Saya lupa, ini loginnya bener apa kagak ya? Walah,
minta Google Authentication. Ya udah, saya lupa harus login dulu. Tapi intinya kalau berhasil masuk, ada video-video saya di YouTube juga. Jadi dia bisa melakukan scan, port scan dan sebagainya. Tapi intinya kita nggak perlu install apa-apa, kita modal browser aja, pakai web, kita bisa nyeken sasaran sih, kira-kira kayak gitu. Oke. Ada versi free-nya, Get Started for Free. Ini ada versi free-nya, dan ini dikasih kesempatan 2 kali nyeken per bulan, kira-kira kayak gitu. Jadi versi free-nya seperti itu. Tapi kalau kita serius ya kita pakai duit sih urusannya. Kalau lebih serius lagi ya kalau nggak punya duit ya kita pakai Kali Linux, kira-kira kayak gitu. Cuman yang ini udah enak sih, tinggal masukin aja targetnya, ini mau di scan apa aja langsung keluar hasil, udah gitu aja sih. Jadi dia bisa scan port scanning, bisa scan aplikasi, bisa scan misalnya WordPress, segala macam bisa di sini. Lumayan enak. Yang bikin teman-teman di Bandung dari Cyber Army, kira-kira kayak gitu. Jadi lumayan lah. Dalam negeri sebetulnya, cuman dia targetnya internasional. Karena targetnya internasional, dia bahasa Inggris semuanya. Oke, kita masuk atau saya kasih lihat ininya dulu ya, hands on ya yang ditargetin. Jadi kita hands onnya ini hands on ya, prakteknya mempelajari cara identifikasi port sama layanan terbuka sebuah sistem, jenis-jenis vulnerability yang umum ditemukan, tool-tool yang digunakan untuk scanning, sama pengujian pentest. Pakainya Kali Linux yang terakhir 2024.3. Kemudian pilih target yang buat diuji. Sarannya sih, atau kalau lagi belajar sih sebaiknya jangan nyeken beneran. Ini saya edit dulu ya. Ini sambil ngedit materi kuliah lah. Kalau ada apa-apa silakan. Ya. Rese. Tar, nggak beres. Oh, udah login. Oke, ini ethical hackingnya lagi saya bikin 2 bahasa juga sih sebenarnya. Lagi semangat bikin 2 bahasa, tapi belum sempet. Jadi yang masih bahasa Indonesia yang di sini ya. Oke, ini udah yang information gathering, kita masuk ke sini. Jadi service itu layanan. Contoh service ada web server, database server, mail server, bisa juga WhatsApp server, itu semua service semua. Dan masing-masing service biasanya dijalankan pada port tertentu. Jadi di sebuah komputer, di sebuah server, buat bedain satu service sama service yang lain, dia butuh nomor. Nomornya namanya port, kira-kira kayak gitu sih. Oke, kemudian masing-masing service karena yang dibuat manusia biasanya ada kerentanan atau vulnerability-nya. Tugas kita sebagai pentester adalah mencari kerentanan tadi, kira-kira itu. Contoh kerentanan yang paling blow on adalah gini nih. Biasanya ada ego programmer sih. Programmer punya ego juga, jangan khawatir. Salah satu egonya adalah dia pengen ngasih tahu nama softwarenya apa, versinya berapa, segala macam pas disambung. Jadi dengan ego yang tersebut kita bisa tahu nanti, oke, sistem operasinya apa, kelihatan semua sih sebenarnya. Jadi kalau admin yang bagus, kita nggak akan ngebuka itu semua. Ini saya udah jalanin buat latihan kita hari ini. Saya udah jalanin server Ubuntu 14.04 sebagai yang bakal diserang. Oke, saya login dulu, saya cek IP address-nya karena belum tahu, tadi barusan dinyalain doang. Nggak tahu IP address-nya berapa. Oke, if config IP address-nya 209 192.168.0.29. Sekarang kita lihat di Kali Linux IP address-nya. Jadi Kali Linux sudah jalan, Ubuntu-nya udah jalan, saya akan gedein di Kali Linux. If config, ini mah nggak penting sebenarnya, Kali Linux-nya nggak perlu. IP-nya 142, tapi satu keluarga sama 209. Oke. Oke, sekarang kita akan coba lihat lagi ya.
Jadi port itu masing-masing service ada portnya. Paling gampang ngelihatnya adalah kalau di Linux gampang, kita gedein aja hurufnya biar kelihatan. Clear layar, sudo daftar port yang standar yang biasa dipakai di Linux ada di folder etc. Ada file namanya services gitu ya. Jadi dia ngasih tahu port berapa, service-nya biasanya apa. Ini biasanya. Karena kita sebagai admin kita bisa ngerubah nomor port tadi sih sebenarnya. Tapi ini kebiasaan di dunia sudah diatur. Nah, ini dia saya lihat isinya. Port 1 namanya TCP MUX, 7 Echo, 9 Discard, Systat 11, Datem dan sebagainya. Whois 43, Time 37, Telnet 23, SSH 22, FTP 21, SMTP 25. Ini yang sering kita pakai namanya web ada di port 80. Oke. Email adanya di port 110 POP3. Terus NNTP 119. Mungkin Anda semua tidak mengenal yang namanya NNTP, tapi saya hidup di situ zaman dulu kala. Jadi saya belajar. Kalau hari ini mungkin banyak makanya grup WhatsApp ya. Kalau dulu kita punya yang namanya NNTP buat news. Itu intinya grup juga sih. Jadi mereka ngembangin. Jadi awalnya bikin mailing list, kemudian mereka ngembangin namanya news transfer protocol. Nah, saya belajarnya di sini sih NNTP. Oke, terus buat file sharing kita punya NetBIOS. Ini buat file sharingnya Windows. Portnya ada 3, 137, 138, 139. Oke. Terus buat monitoring jaringan segala macam punya ada SNMP. Simple Network Management Protocol. Portnya 161, 162. Ini HTTPS 443. Oke. Dia berjalan di dua protokol, bisa jalan di TCP, bisa di UDP. UDP biasanya dipakai buat transfer ini sih, video. Oke. Dan lain-lain, banyak banget lah protokolnya. Ada yang nggak standar ya. Jadi standarnya sampai 1024 biasanya yang standar. Tapi banyak sekarang. Coba sampai 1024 apa aja, tuh kan. Ini ada yang dialokasi nomornya, cuman ada yang nomor yang merupakan kesepakatan komunitas aja. Oke, ini di atas 1024 biasanya. Ada 8080, coba ada nggak 8080? Kagak ada. Ini dia 8080. Oke, sering dipakai juga. Oke, nah itu kira-kira kalau mau ngelihat nomor-nomornya kayak gitu. Tapi pada dasarnya kita bebas merdeka menentukan nomor sih, suka-suka si admin. Nah, sekarang kita akan langsung hands on aja. Sambil hands on saya akan terangin. Oke. Untuk melakukan ini semua paling nggak ada 2 aplikasi yang sering dipakai. Namanya Nmap sama Maskscan. Ada 2 ini yang sering dipakai. Ini Nmap dua-duanya pakai switch maksudnya minus apa gitu ya. Jadi pakai command line terus dikasih minus SS, minus SV, itu harus dibaca semuanya itu fungsinya apa aja. Minus SS itu dia kirim paket sync ke sasaran. Kemudian minus SV memberikan informasi detail tentang port yang di-scan. Jadi minus SS dikirim sync, minus SV pakai informasi detail tentang port tadi. Nah, masalah dengan minus SS adalah dia itu karena dia ngirim sync, si server akan mencatat bahwa ada hubungan komunikasi dengan IP apa gitu. Kalau sync itu kecatat sama server. Konsekuensinya kita ketahuan sebetulnya melakukan paket port scanning itu kalau sync ya. Nah, kalau ketahuan ini urusannya sama Undang-Undang ITE, Informasi Soal Transaksi Elektronik. Ini urusannya 600 juta sama penjara 6 tahun kalau ketahuan. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Sama kayak koruptor gitu kalau ketahuan. Siapa yang komentar kayak gitu ada di Twitter tuh waktu kemarin baca-baca sepintas. Oke. Tapi Sync juga punya script
Jadi kita bisa ngasing apa aja, kemudian nah ini kita akan coba praktekkan nih, Nmap sama ini kita akan coba praktekkan di sini. Oke. Ini -SS scanning tapi half open scan, tanpa melakukan koneksi penuh. Harapannya sih nggak terlalu kedetek, harapannya, tapi nggak tahu juga. Oke, saya akan kasih -SS ke target sasaran, jadi artinya saya masuk dulu ke sini. Tadi berapa? 209 ya. Saya akan sudo su, jadi super user, passwordnya kali. Saya akan gedein dulu ini. Saya jadi super user ya. Jadi nmap -ss 192.168.0.209. 29. Oke. Langsung kelihatan port apa aja yang kebuka. Dia ada cukup banyak. Ini contoh server yang tidak baik. Jadi server yang tidak baik biasanya portnya banyak. Sebetulnya kalau udah bahasa sederhana sih, ini server fakir miskin. Biasanya kalau kita pasang server, satu port satu server, paling nggak minimal 2 port lah, maksimal 2 port lah satu server. Kalau ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lebih dari 10 port, keterlaluan banget lah. Tapi semua jadi satu biar murah meriah, ya udah jadi satu. Kita bisa lihat ada port FTP, ada port SSH. Ini FTP tidak dienkripsi, SSH dienkrip, Telnet tidak dienkrip, SMTP tidak dienkrip, domain tidak dienkrip, HTTP tidak dienkrip, port POP3 tidak dienkrip, semuanya ini nggak dienkrip semua. Karena ini server yang buat emang latihan perang. Jadi ini server yang saya buat. Ini Ono yang buat sendiri servernya buat latihan, buat demo-demo. Jadi saya udah punya server yang banyak. Oke. Nah, kalau mau coba yang lain bisa pakai yang tadi nih. -SS -SV, ditambahin SV aja, itu servernya. Sekarang kita clear layar, -SS -SV, supaya dia nganalisa masing-masing aplikasi lebih banyak. Kalau SS saja hanya portnya aja dan aplikasinya apa. Kalau -SV dia analisa lebih banyak, dan ini lumayan bolongnya, dan ini nanti bisa jadi laporan buat kagak, banyaknya cuma versinya doang. -SV versi, jadi versi berapa, SSH-nya berapa. Kelihatan di sini pakai Ubuntu. Ini Ubuntu, kelihatan saya makanya Ubuntu ya, kelihatan banget pakai Ubuntu. Jadi ini kalau kita adminnya cukup pinter, ini nggak dikeluarin sih, versinya ditutup, bisa ditutup ini sebenarnya, gitu ya. Jadi ini juga sistem operasinya apa bisa ketutup sih sebenarnya. Oke, jadi tapi ini unauthorized, kelihatan keblokir. Jadi nggak bisa. MAC address-nya kelihatan bahwa ini mesinnya ada di VirtualBox. Jadi dia mesin virtual. Oke, beres. Oke, lanjut. Oke. Ini kelihatan yang tadi. Sekarang kita SV udah tadi ya. Dari sini kita bisa ngelihat SSH versi berapa segala macam. Nah, sekarang kita akan coba meriksa vulnerability, kerentanan. Oke, ini untuk melihat kerentanan dari yang ada, dia kerentanannya seperti apa. Ini sudah ada daftarnya sih di luar, ada orang yang bikin daftarnya lah. Jadi kalau kita pasang script seperti ini, script script full end IP address, kita akan coba ya, bisa nggak? Clear nmap script 192.168 berapa tadi? 209 ya. Oke, dia mau ngecek vulnerability-nya apa aja. Dengan ini aja udah mulai cari duit sih sebenarnya. Jadi paling gampang yang ini sih sebenarnya, cari duit yang paling gampang ya. Kita udah langsung bisa kasih laporan buat penyandang dana yang ngasih duit,
Anda aplikasinya atau servernya bolongnya di sini sini sini, ini bolongnya. Kita bisa kasih CVE. Oke. CVE itu singkatan dari apa, lupa saya. Nih common vulnerabilities and exposures. Oke. Tapi ini ada bukan tapi ya. Ini ada daftarnya, bisa dilihat di ExploitDB, ada beberapa lah website yang bawa daftar itu. Dengan cara itu kita bisa ngasih dan kita bisa baca sih. Nah, si helium.sh itu dia ngeluarin kayak ginian langsung. Jadi dia keluar, jadi tinggal kopas-kopas aja buat bikin laporannya, enak banget. Oke, nah ini keluar nih, wah ini keluar nih. Vulnerability-nya kelihatan apa aja, ya sengaja, emang disengaja dibikin vulnerable ini server buat latihan. Oke, ini udah, ini bisa kita lihat, ini bisa lihat port yang kebuka menurut dia apa aja, FTP, SSH, Telnet, SNTP, SNTP-nya vulnerable-nya di TLS-nya. Oke, bentar, turun ke bawah. Nih, referensinya ke sini, RFC. RFC itu implementasi yang benarnya harusnya seperti apa. Kita bisa lihat TLS-nya. Oke. Jadi kalau ada orang man in the middle attack, jadi kalau ada orang nyadap secara pasif nggak jebol sih, TLS-nya aman. Cuman kalau ada man in the middle attack yang dia pasang proxy, jebol. Jadi ini bisa jebol kalau ada man in the middle attack, kira-kira kayak gitu. Udah saya lanjut. Oke. Dia tidak berhasil mendeteksi di webnya, HTTP-nya ada yang nanam cross-site scripting, tidak ada CSRF juga, jadi ini nggak ada yang nanam, jadi kayaknya relatif aman. Terus dia berhasil ngelihat bahwa scrollmail-nya versi 1422. Sekedar informasi aja, Squirrelmail sudah tidak digunakan lagi sekarang, tidak dikembangkan lagi. Jadi kalau kita nemuin Squirrelmail itu berbahaya sebetulnya, karena PHP-nya PHP 5 sebetulnya. Jadi kalau ada yang Squirrelmail sebenarnya berbahaya banget, karena PHP-nya udah lama banget, harusnya di-upgrade, harusnya diganti. Cuman pusing saya gantinya, jadi sementara ya gituin aja dah. Kemudian ini POP3, dia juga ada kelemahan di TLS-nya, bisa referensinya weekdh.org kalau yang ini, bukan CSV. Kemudian ini juga IMAP-nya juga sama, kemudian TCP-nya juga sama. Oke. Di TV POP3S di port 995, POP3 yang secure-nya masih bisa dijebolin juga sih. Jadi walaupun kita pakai HTTP, HTTPS, POP3S yang secure itu pakai TLS, Transport Layer Security, bisa dijebol juga. Oke. Jadi hati-hati aja. Ini kalau kita bikin laporan ini bisa di copy paste sih sebenarnya. Ini kopas aja jadi laporannya. Oke. Terus bikin formatnya lebih bagus lah kira-kira. Oke, ini tadi kita sudah lakukan di sini, tapi kita nggak dapetin CSV ya. CSV-nya nggak dapet, CVE-nya nggak dapet. Jadi dapatnya dari referensi lain, bukan CVE. Oke. Nah, kalau pakai OpenVAS kita harus install. Cuman ini saya punya masalah karena Kali Linux-nya cuman sisa 200 mega. Ini kalau nginstall kacau ceritanya. Nah, tapi ceritanya aja dulu lah. Kalau OpenVAS kita nginstall, kita bisa ngecek vulnerability-nya pakai web,
Ini webnya localhost 9392, bisa diakses. Dia akan buat pada saat instalasi. Oke. Tapi dia intinya melakukan scanning juga sih, sama-sama Nmap, cuman nanti bentuknya lebih user friendly aja, lebih gampang. Jadi kalau ada yang ini saya salah install kemarin di Kali Linux ya, jadi ininya kurang banyak, harddisknya kurang gede, jadi mau install jadi susah sekarang, harus install balik. Nah sekarang ini beres dulu ya OpenVAS. Tapi kalau mau ngelihat saya pernah install OpenVAS kalau nggak salah, pernah jalanin juga. Cuman kalau paling gampang ya cari aja di YouTube atau di Google, ada orang-orang yang jalanin OpenVAS juga. Nah sekarang yang ngelihat scanner dalam web, kita bisa ngelihat lagi pakai Nikto. Nikto bisa nge-scan web dan dia bisa masuk ke directory dan dia bisa nge-scan seluruh directory-nya yang ada. Oke. Saya akan masuk Nikto. Ini ada di aplikasi sini ya. Jadi kalau mau ngelihat ada di sini. Ini Burp Suite. Wait, salah. Information gathering. Ada Nikto nggak? Nggak ada. Ini vulnerability. Nah ini dia. Ini ada di vulnerability analysis, ada Nmap, ada Nikto. Jadi dua-duanya ada di vulnerability analysis. Tapi OpenVAS-nya nggak ada. Kita akan pakai Nikto. Kalau kita klik ini, wah parah. Mendingan pakai ini aja. Nikto -h more. Jadi kita bisa lihat perintah-perintahnya Nikto pakai -h. Ada lumayan banyak perintah-perintahnya. Oke. Paling gampang kalau mau nyoba sebetulnya, ini kayaknya saya salah nulis deh. Ini nggak mungkin -h target. Saya salah nulis. Coba caranya gini, kali Nikto. Di Kali Linux dia biasanya kasih tutorial cara makainya juga. Biasanya saya bisa kasih keyword kali, terus toolnya apa. Nah ini seru nih. Display 102 EP, report HTML, format HTML. Jadi dia udah bikin reportnya segala macam. Oke. Jadi bisa paling gombal mah dari sini sih kita ambil. Oh kan -host. Bukan -h, -host. Ah parah loh. Diedit dulu. Biasa. Kalau materi baru tuh kayak gitu tuh. Mana sih? Nih ya. Oke. Jadi yang ini yang benernya contoh ini di sini ya, bawahnya aja. Nih. Kemudian di sini -host. Kalau misal dikasih help file ntar jadi kasihnya help, ngaco deh. Biasa salah ngetik. Oke, dia bisa generate report dalam bentuk HTML, format HTML, segala macam. Ini bisa kita buang atau saya bikin lagi satu lagi ya. Oh ya ini aja ya -host. Nggak bisa. Ini nggak bisa copy paste soalnya ini dua mesin yang beda. Lupa. Oke. Nikto -host 192.168.0.209. Oke. Dia langsung ngasih laporan sih, apa aja yang kurang, bolongnya di mana, bisa kita lihat. Oke. Ini anti click checking nggak ada. Terus X content type option header is not set. This could allow user agent to render content site different fashion apa segala macam. Tidak ada CGI. Oh kalau mau for check all possible directory -c all, tambahin -c all. Saya. Nah ini kelihatan di sini saya ada bolong satu. Ini server milik inodes from itext. Ini ada inode yang keluar. Inode tuh dari file system ya.
keluar. Ini vulnerability-nya. Kunaon. Ini CVE-nya kelihatan nomor berapa. Nah, dia masih scan lagi, masih banyak scanningnya. Dan ini nanti yang kita copy paste buat laporan sih sebenarnya. Intinya kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini sampai kesimpulannya, jadi toolnya bisa Nmap, bisa Nikto, bisa OpenVAS. Cuman OpenVAS nggak kita praktekin ya. Jadi kita bisa analisa bolongnya di mana aja, aplikasinya apa aja, segala macam dari situ. Oke, saya perlu nyoba satu lagi yang Mascan ini. Ini cuman port scanning, nggak tahu ada nggak di sini. Coba, ini saya Ctrl C aja ya. Nih Ctrl C. Mascan ada. Coba kita lihat minus P1 sampai 65535. Sorry salah. Minus P1 sampai 65535, IP-nya 192.168.0.209. Oke. Wah, tapi ini panjang banget, 30 menit ya. Males banget ya. Kita scan sampai 200 aja ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Nah, langsung keluar kan. Kalau kita nyoba sih sedikit-sedikit aja, jangan terlalu bersemangat sampai 6.000 port. Soalnya 30 menit lama juga, males juga ini nunggunya. Oke. Jadi kita bisa langsung keluar port apa aja, tapi pada dasarnya ini alternatif aja dibandingkan dengan Nmap. Kira-kira kayak gitu. Jadi Mascan ada, Nmap ada. Gitu ya. Dan ini dua-duanya bisa dilaporkan di laporan pentest. Oh ya, sekalian saya ngasih lihat kalau kita lakukan ethical, saya kebalik-balik antara pentest sama ethical hacking. Jadi pentest ethical hacking lah ya. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat di forensik. Di forensik juga laporannya nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman dia sisinya beda ya. Kalau ethical hacking, pentest dan sebagainya dilakukan sebelum kejadian. Kalau forensik dilakukan sesudah kejadian, itu bedanya di situ aja sih. Tadi kita masukin ke forensik. Forensik IT. Iyalah, salah ketik. Ini dia. Kita masuk ke bawah. Di sini ada outline. Jadi kita biasalah judul, pembuat, apa segala macam, daftar isi biasa, ini executive summary biasa, nah pendahuluan biasa, sampai metodologi kita perlu ngasih tahu cara kita melakukan pengumpulan data ya. Sarannya sih Anda nguasain dua ilmu ini sih sebenarnya, antara hacking sama forensik. Sebenarnya hacking, cybersecurity, forensik ini 3 ilmu ngerendeng sih. Kalau bisa dikuasain semuanya. Kalau kita udah punya insting buat cybersecurity, gampang yang lainnya sih sebenarnya. Kalau saya instingnya bukan cybersecurity sebetulnya, instingnya bikin jaringan, beda. Lebih parah. Oke. Jadi metodenya bisa pasif, bisa aktif, bisa live, bisa statik. Nah, di sini dia penemuan barang buktinya nih. Oke. Nah, di sini sebagian ilmu-ilmu pentestnya dipakai sih sebenarnya. Waktu proses akuisisi barang bukti, analisa data, itu pentestnya dipakai sih sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada hasil pemeriksaan. Kalau kita di jaringan biasanya yang jadi hasil fakta-faktanya adalah log segala macam jadi fakta kira-kira. Oke. Jadi 2 ini yang penting nih. Jadi ilmu ini kita ambil dari pentest juga sama sih. Cuman kita ada tambahan satu lagi adalah bagaimana kita mengekstrak data dari sistem operasi. Jadi misalnya filenya di delete, gimana caranya balikin tuh file yang di delete, kira-kira kayak gitulah, gitu ya. Tapi nanti kalau udah ngerti yang ini ya nggak beda-beda jauh.
Cuman jujur nih, ini etikanya tinggi banget, maksudnya karena si hakim segala macam mereka itu nggak ngerti sebetulnya. Jadi yang pentingnya adalah sumpahnya kita sebagai saksi ahli. Jadi kita kalau di pengadilan jadi saksi ahli dan disumpah, dan kita harus melaporkan apa adanya. Itu aja sih. Oke, jangan ngasih opini. Jadi dilarang ngasih opini. Termasuk pentes mungkin bukan opini bentuknya. Kalau pentes sih bentuknya sebagai masukan kalau ada kejadian apa-apa, sebaiknya perbaikannya seperti apa, itu di pentes. Oke. Uts, ini salah. Ini tutup dulu. Ini saya lagi urusan sama nih. Oke. Oke, ini tadi udah ya. Ini kita udah beres. Ini udah. Kemudian selalu minta izin ke, kalau pentes ya. Kalau pentes kita harus minta izin dulu ke yang punya sistem. Jangan melakukan aktivitas yang merusak dan mengganggu sistem. Laporan temuan kerentanan ke yang punya sistem. Oke. Identifikasi adalah langkah awal pengujian pentesting. Pengamanan sistem operasi jaringan penting. Errornya di mana? Ini error apa nih? Coba bentar. Oh, ini. Oh, enggak, yang bahasa Inggris soalnya. EN bahasa Inggris. Yang diklik yang bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya belum diisi. Minta maaf. Ini saya kasih kode EN tuh bahasa Inggris. Itu Ono lagi bercita-cita yang ini mah. Gitu ya. Jadi kalau yang warnanya merah belum ada isinya, masih bahasa. Ini lagi cita-cita pengen bikin bahasa Inggris. Belum kejadian, jangan khawatir. Jangan terlalu semangat. Oke, saya masih punya waktu. Saya akan coba kalau bisa dua topik ya. Jadi kuliah 1 semester saya bikin jadi setengah semester supaya nanti di sananya lebih santai. Oke, kita udah beres sampai mana tadi? Ini udah beres ya. Sekarang kita masuk ke eksploitasi. Atau ini mah udah. Oh, ini ada yang belum saya terangin nih satu. Nmap udah, dia untuk mendeteksi host, deteksi layanan, deteksi operasi, topologi jaringan. Ini kalau nggak salah minggu lalu udah diterangin juga ya, minus V, minus O, minus SV. Nah, yang belum tuh netcat. Netcat kita bisa pakai buat masuk ke sebelah sana. Udah ya? Netcat udah ya? Oke, skip kalau gitu ya. Oh ya udah ya, oke, sip. Oh ya udah. Kalau gitu netcat udah beres, berarti udah beres ini semua ya. Oh, yang ini udah belum. Enumeration Samba. Oke. Ini seru nih. Gue punya waktu 2 menit nih. Ini Samba ini adalah file sharing di Windows. Kalau di Windows kan tinggal kita scan di Windows tuh gimana sih caranya ya? Kita scan jaringan, nanti kelihatan komputer-komputer yang sharing apa aja, kita klik, nanti dia akan ngasih tahu, bentuknya GUI semua. Kalau yang ini adalah kalau di Linux nih sebenarnya. Oke. Bentar, saya lupa nih, saya punya saya kasih lihat aja ya. Tapi saya udah nggak pakai SMB client sih sebenarnya. Saya pakainya lain. Masih itu yang file sharing di Windows masih pakai Samba itu teh. Masih, jangan khawatir. Kayak printer sharing segala macam di Windows tuh semuanya Samba. Saya masuk ke server saya ya. Nah, ini adalah saya makanya mount. Jadi nggak pakai SMB lagi. Saya makanya mount, cuman file sistemnya CIFS. Ini Samba nih sebenarnya. Jadi beda sama, atau saya masukin lah ini nah. Masukin ke sini ya.
Jadi cara penggunaannya sama nih, sama persis. Pakai mount. Jadi saya sudah tidak pakai ini. Username-nya username, atau pakai kutip ya. Passwordnya password, pakai kutip lah ya. Jadi jangan khawatir, ini masih dipakai di. Ini bukan nyerang kalau ini ya. Ini penggunaannya. Di sini kasih ganti target IP. Target. Ini minta maaf nih sambil bikin materi ya. Biasa. Share name. Ini path folder lokal. Pakai bahasa Inggris lah biar, karena ini saya mau bikin materi bahasa Inggris ntar ya. Jadi kira-kira gini. Take over AD. Itu ya Active Directory window ya. Saya belum pernah nih. Jujur. Ini mah loncat loh, tapi ini pertanyaan menarik. Kurang ajar dasar. Saya belum pernah ngerjain karena nggak ada window di jaringan saya jadi nggak ada praktek take over Active Directory. Mari kita cari kali Linux. Jadi tekniknya kalau kita punya pertanyaan bagus banget. Kalau nggak tahu nanya ke siapa, dan saya biasanya nggak tahu nanya ke siapa, saya biasanya kayak gini, kali Linux Active Directory attack, itu aja. Alah. Oke. Wah, ini udah ada spray. Wih, bajigur nih kayaknya. This package contain password spraying tools for Active Directory credentials. Spray per time require password. Ini kayaknya brute force sih. Kayaknya brute force dia. Oh iya, brute force nih. Kan ada username list sama password list. Terus ada berapa kali attempt. Tapi dia brute force nih. Brute force artinya dia harus punya directory attack ya. Jadi dia punya file isinya username password, di tes satu-satu. Nih parah nih, cara parah. Jadi ini caranya satu, pakai spray. Oke. Terus Active Directory with Linux, bukan attack-nya nih, red teaming. Nah ini nih, red team. Jadi tapi caranya brute force banget sih, parah banget ini mah. Kalau brute force gampang ngedeteknya. Hashcat, Hashcat is your best friend. Ini kayaknya mencurigakan sedikit nih. Harus dibaca sih. Wow, nggak tahu, harus dibaca. Use LDAP domain dump. Nih anjrit banget, ini satu bajingan nih asli. Jadi ini LDAP tuh Active Directory ya. Dia ngedump, si Active Directory di dump tuh dikeluarin semua informasinya. Parah banget nih. Tapi gambarnya kok nggak bisa diklik. Oke, gambarnya nggak bisa diklik, tapi udah dapat keywordnya ini. Jadi kalau cara main gini, ini keywordnya udah dapat nih ya. Udah dapat satu nih. Jadi caranya udah gitu, saya akan masukin gini. How to. Sampai gitu aja dah. Wes, langsung ke yang buatnya. Ada di GitHub. Dia biasanya ada ininya nih, ada how to-nya. Nih usage-nya ada. Ini caranya langsung dia kasih tahu kayak gini. Oke. Cuman ini username password-nya, ini kayaknya ini instingnya saya ya kalau baca kayak gini ya. Ini instingnya Ono aja. -u username, -u password, kita harus ngetes satu-satu. Oh, bisa anonymous juga. Gitu ya. Cuman dia biasanya mau baca file juga sih. Jadi ini ngecek ini sih.
eh, ngecek pakai ini, pakai directory, jadi pakai file kayaknya sih gitu. Beres ya. Ntar mumpung mumpung saya copy dulu ya. Saya masukin ke wiki lah. Kali Linux. Ada nggak Active Directory? Nggak ada di sini. Kayaknya nggak ada. Saya belum pernah soalnya. Jarang saya nyerang Active Directory mah. Nggak tertarik. Taruh bawah lah, paling bawah dulu. Oh, ini dia ada Windows. Kali Linux attack Active Directory. Oke. Kita masukin nih. Ini masukin keyword doang saya biasanya. Jadi keyword dulu sama URL-nya lah. Jadi saya masukin dulu, nanti kalau ada waktu, tapi waktunya susah dapatnya. Karena waktu udah dipakai buat bikin kuliah yang lain. Oke, ini ya dari Indrawan segala macam, ini Samba. Jadi Samba tuh istilah SMB di Windows tuh file sharing sih, kira-kira kayak gitu. Di Linux dikasih nama Samba. Samba tuh kan tarian, bukan tarian. Ya tarian lah ya, tariannya orang Amerika Latin lah, kira-kira kayak gitu. Padahal dia SMB sih sebenarnya, bukan tarian. Oke. Ini bentar lagi maghrib ya. Saya harus buka puasa dulu bentar. Tapi nggak apa-apa, ini azannya belum kedengeran soalnya. Oke. Ini beres dulu. Oke, jadi abis maghrib kita akan coba materi yang selanjutnya. Coba kita lihat di mana kuliahnya. Nih, jadi ini masih yang SNMP belum dilihat tadi ya. Samba udah beres. SNMP kita bisa SNMP walk, cuman ini harus ada ininya. Harus ada ini. Kalau SNMP dijalanin kita bisa ngelihat konfigurasi router segala macam sih sebenarnya. Kalau routernya diaktifin SNMP publiknya. Oke. Kalau adminnya jago ditutup nih SNMP publik. Yang terakhir nanti FTP. Oh, FTP cuma gini doang. HTTP CURL. Oke. Tapi ini doang yang mungkin harus coba dipraktekkan. Kita praktekkan nanti habis maghrib. Yang FTP sama ini mah nggak usah lah ya, CURL mah biasa aja. Kalau yang ini agak seru, tapi saya nggak bisa praktek sebenarnya, nggak ada routernya. Oke, kita tutup dulu. Ini udah maghrib. Kita akan mulai lagi ya, server message block 455 137 sampai 139 ya, betul. Jadi kita mulai lagi jam 6.20 ya. Oke, kita tutup dulu. Sekarang kita akan mulai lagi jam 6.20.